berpaling dari energi Rusia dan menyebabkan konsekuensi yang sangat menyedihkan bagi Uni Eropa dengan desundilisasi hingga 20 tahun ke depan, kata jubir Dmitry Peskov. Dalam sebuah wawancara dengan tayangan TV Rossisi One yang potong-potongan dirilis pada Minggu 9 Oktober 2022, Peskov mengklaim bahwa Amerika Serikat sekarang menghasilkan uang gila dengan menjual gas ke negara-negara Eropa dengan harga yang cukup selangit. Dan orang Eropa membayar mereka dengan demikian menghilangkan daya saing ekonomi mereka. Produksi runtuh, desulisasi akan datang. Semua ini akan memiliki konsekuensi yang sangat menyedihkan bagi benua Eropa selama mungkin setidaknya 10-20 tahun ke depan. Ia menekankan bahwa di masa lalu ada keseimbangan timbal balik karena Rusia tertarik pada pembeli sumber daya energinya. AS menjual gas dengan harga 3 atau bahkan 4 kali lebih tinggi dari gas Rusia. Orang Eropa membuat ekonomi mereka kurang kompetitif karena mereka membayar uang tersebut kepada pemasok AS. Harga gas di Eropa melonjak awal tahun ini setelah Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari. Setelah Uni Eropa dan negara-negara barat di luar blok tersebut memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Moskow dan menuai kampanye untuk memutus pasokan energi Rusia, harga gas mencapai rekor tertinggi yang menyebabkan kenaikan inflasi secara keseluruhan di benua itu. Awal pekan ini, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo memperingatkan bahwa benua itu mungkin akan segera menghadapi pengurangan signifikan dalam aktivitas industri yang kerusuhan sosial tidak ada yang dilakukan untuk menurunkan harga energi. Reuters sementara itu melaporkan bahwa AS sekarang mengirimkan lebih banyak gas alam ke UE daripada Rusia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tetapi gas Amerika itu sekarang 10 kali lebih mahal daripada pasokan Rusia. Aliran gas Rusia ke Eropa melalui pipa Nord Stream turun hingga seperempatnya dari posisi normal pada akhir September yang lalu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada bulan sebelumnya. Surat kabar Rusia, Dermovosti mengutip data dari Asosiasi Operator Sistem Transisi Eropa pada 29 September lalu menyatakan, Rusia memasok sekitar 32 juta meter kubik gas ke UE melalui titik masuk Atanza, Duomokodar di perbatasan Turki Bulgaria. Volume gas yang mengalir ini sekitar 25% lebih rendah jika dibandingkan pada akhir Agustus. Lalu saat pipa termasuk sekitar 43 juta meter kubik per hari. Kamis lalu saja operator pipa Nord Stream milik Rusia Short Stream Transport mengatakan bahwa Belanda telah menarik izin ekspor gas karena paket sanksi UE. Dikutip dari laman Russia Today, Minggu 2 Oktober 2022, pihak berwenang Belanda merujuk pada larangan pasokan barang dan penyediaan layanan saat mengumumkan keputusan mereka untuk mencabut lisensi lebih cepat dari jadwal, termasuk bantuan teknis dan pemeliharaan pipa di zona eksklusif Rusia di landasan kontinernya. Harga gas terjangkau Eropa melonjak karena berita penarikan lisensi. Angka lonjakannya mencapai 10% pada Jumat lalu, sekitar $2.087 per 1000 meter kubik. Namun Short Stream Transport kemudian mencatat bahwa sanksi tersebut tidak secara tegas memberlakukan pembatasan pengangkut gas melalui pipa karena perusahaan telah mengajukan perpanjangan izin ekspor. Di sisi lain, perwakilan operator mengatakan bahwa gas yang dikirim ke Eropa melalui Nord Stream mendukung keamanan energi kawasan dan pipa pun kemungkinan akan dibebaskan dari sanksi karena alasan ini. Nord Stream merupakan pipa 2 benar dengan kapasitas 31,5 meter gas Rusia melintasi Laut Hitam ke Turki, kemudian ke negara-negara Eropa Selatan dan Tenggara. Dengan Nord Stream 1 saat ini tidak beroperasi karena kebocoran yang terjadi pada minggu ini, Nord Stream adalah satu-satunya sistem transmisi gas yang tersisa yang membawa gas ke Eropa selain jalur transit yang melewati Ukraina. Jubir Kepresidenan Rusia Dmitry Peskov mengatakan pada Jumat lalu bahwa penarikan lisensi Nord Stream tidak akan mempengaruhi operasinya dan pasokan gas pun bisa berlanjut. Badan Energi Internasional IEA mengeluarkan peringatan muram soal benua biru, yaitu menurut IEA, Eropa menghadapi resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasokan gas alamnya musim dingin ini setelah Rusia memutuskan sebagian besar pengiriman melalui pipa. Melansir Market Watch, Eropa juga harus bersaing dengan Asia untuk mendapatkan gas cair yang sudah langka dan mahal yang datang dengan kapal. IEA yang berbasis di Paris mengatakan dalam laporan gas triwulan yang dirilis pada Senin 3 Oktober kemarin, negara-negara Uni Eropa perlu mengurangi penggunaan gas sebesar 13% selama musim dingin jika terjadi penghentian total dari Rusia di tengah perang di Ukraina. Sebagian besar pengurangan itu harus datang dari perilaku konsumen seperti menurunkan termostat sebesar 1 derajat dan menyesuaikan suhu boiler, serta konservasi industri dan likuiditas. UE pada hari Jumat setuju untuk mengamankan pengurangan konsumsi listrik setidaknya 5% selama jam sibuk. Hanya sedikit gas Rusia yang masih mengalir melalui pipa melalui Ukraina ke Slovakia dan melintas Laut Hitam melalui Turki ke Bulgaria. 2 rute lain di bawah Laut Baltik ke Jerman dan melalui Belarusia dan Polandia telah ditutup. Bahaya lain dalam pelintasan ini adalah akhir musim dingin yang akan sangat menantang
karena cadangan gas bawah telah mengalir lebih lambat di akhir musim akibat lebih sedikit gas dan tekanan yang lebih rendah di tempat-tempat penyimpanan. UE juga telah mengisi penyimpanan gas hingga 88%, lebih banyak dari target sebesar 80% sebelum musim dingin. IEA mengasumsi 90% pasokan gas akan dibutuhkan dalam skenario out of aliran gas dari Rusia. Kondisi saat ini, pelaku bisnis di Eropa telah mengurangi penggunaan gas alam. Kadang-kadang hanya menggunakannya untuk aktivitas padat energi seperti membuat baja dan pupuk. Sementara itu, bisnis yang lebih kecil seperti toko roti merasakan penurunan biaya yang cukup besar. Harga gas yang tinggi yang digunakan untuk memanfaatkan rumah menghasilkan listrik dan sejumlah proses industri mendorong, di mana inflasi konsumen melonjak sebesar 10% di 19 negara anggota UE yang menggunakan euro. Kondisi ini melemahkan begitu banyak daya beli konsumen yang diprediksi oleh para ekonom sehingga bisa memicu resesi di akhir tahun ini dari awal tahun depan. Pemerintah dan Universitas Eropa telah menutupi sebagian besar kekurangan pasokan gas Rusia dengan membeli pasokan mahal gas alam cair atau LNG yang datang dengan kapal dari negara-negara seperti AS dan Qatar dan memperoleh peningkatan pasokan gas melalui pipa dan Norwegia dan Azerbaijan. Tujuannya adalah untuk mencegah tingkat penyimpanan turun sejauh ini sehingga pemerintah harus menjatah gas untuk bisnis. IEA menjelaskan penyimpanan gas Uni Eropa harus tetap di atas 33% untuk musim dingin. Agar kondisi tetap aman jika jumlahnya di bawah 33%, hal itu berisiko memicu kekurangan pasokan jika terjadi cuaca dingin yang datang terlambat. Tingkat cadangan yang lebih rendah juga akan mempersulit Eropa untuk mengisi ulang penyimpanan musim panas mendatang. Sementara itu cadangan yang lebih tinggi dari konservasi akan membantu menurunkan harga gas yang kini sangat tinggi. Para pemimpin Eropa mengatakan pengurangan gas Rusia adalah pemerasan energi yang ditujukan untuk menekan pemerintah atas dukungan mereka terhadap Ukraina dan sanksi terhadap Moskow. Sementara itu tingginya permintaan gas cair telah menaikkan harga dan memperketat pasokan sehingga negara-negara miskin di Asia tidak mampu membelinya. Bangladesh juga mengalami pemadaman listrik yang meluas, sementara Pakistan menghadapi pemadaman bergilir yang telah memberlakukan pengurangan jam kerja bagi toko dan pabrik untuk menghemat listrik. Persaingan antar kawasan dalam pengadaan LNG dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut karena kebutuhan tambahan Eropa akan memberi lebih banyak tekanan pada pembeli lain terutama di Asia. Dan sebaliknya, musim dingin di Asia Timur Laut dapat membatasi akses Eropa terhadap LNG.